Oke guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di channel YouTube Kibagus 21 ya. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Nah, kali ini gua akan bikin tutorial tentang cara untuk membuat SOP ya. Sesuai instruksi dari Setda kemarin di bagian organisasi, bahwasanya segala sesuatunya akan menjadi digital ya, termasuk SOP. Nah, di sini SOP pun akan dibikin secara digital juga nih. Nah, sebagai contoh nih punyanya Dinkes. Ini gua akan menjelasin teknik secara simpelnya aja ya. Nah, langkah pertama pastikan teman-teman lihat di data master dulu nih ya di sini nih. Nah, data master ini ada jabatan. Pastikan jabatan-jabatan ini teman-teman dibikin dulu nih. Nah, contoh ini kan udah saya bikin tuh ya dari level kadis ya, ini ya kita skip dulu. Nah, dari level kadis nanti kalau belum ada tinggal klik tambah di sini. Ini kebetulan gua udah ada ya, ini udah ada sekretaris, ada kabit, kabit ya. Nah, ini seperti ini guys. Nah, jadi levelnya dari level kadis, terus sekdis, terus kabit ya. Nanti di dalam kabit ada katim-katimnya ya, sama staff-staffnya. Cuman di sini caranya gampang, tinggal ditambah aja sini nih. Ini tambah kalau mau ada di turunannya kadis misalnya ini ya, ditambah. Nah, ini dia jabatannya sebagai apa? Apakah struktural atau pelaksana atau fungsional? Kalau misalnya levelnya level struktural, maka pilihnya struktural ya. Misal dari level kadis, kabit, temennya kadis sekdis ya, kadis sekdis kabit itu nanti di sini levelnya struktural. Tinggal ngasih jabatannya apa, misalnya kalau sekdis ya sekretaris ya. Sekretaris dinas kesehatan misal contoh ya. Nih kita tambah. Nah, di sini kan saya udah ada sekretaris nih. Bisa bikin baru tadi sekretaris dinas kesehatan ya, lebih lengkapnya ya. Nah, ini nih bawah nih. Ini aku bikin baru ini. Nah, di bawah sekdis nanti ada turunan lagi kabit misalnya ya, tinggal ditambah lagi di sini, tambah. Nah, ini untuk contoh ya, struktural. Nah, nama jabatannya misalnya kepala bidang ya, kepala bidang A ya, atau contoh lah ya, contoh. Nah, di sini kepala bidang A tadi contoh ya, teman-teman bisa lihat ke bawah nih. Nah, di kepala bidang ini dia kan punya bawahan lagi tuh, ada katim ya, katim 1, katim 2, katim 3 ya, tinggal tambahin lagi di sininya. Nah, tambah katim masih kategori struktural ya. Nanti kita masukin struktural. Misalnya nih katim Sunpro misalnya. Nah, nanti save. Nah, sini di bawah lagi. Nah, di katim Sunpro ini dia punya bawahan lagi, misalnya punya staffnya ya. Nah, staffnya kita tambah. Nah, ini nanti levelnya apa staffnya? Apakah dia pelaksana atau fungsional ya? Kalau misalnya pelaksana ya berarti yang staff, kita klik. Terus jabatannya apa? Misalnya penelah teknis kebijakan ya ini ya. Nah, saya. Nah, ini ya. Tuh ya. Jadi ini turun temurun ya, staffnya ada berapa? Kalau ada 2 yang ditambahin lagi satu lagi staffnya. Misalnya ini saya nih pengelola sistem dan teknologi, pengelola PK, penata kelola penata kelola sistem dan teknologi informasi. Nah, ini jabatan staff-staffnya lah ya. Nah, di sini ada tuh, kita contoh sampel di sini aja ya, dari sekretaris dinas, kabit A, contoh ya, terus ada katimnya misalnya katim Sunpro atau katim P2P atau katim Kes Gizi misalnya. Nanti ada bawahnya tuh, bawahnya staffnya ini ada penelah teknis kebijakan, ada penata kelola sistem dan teknologi, ada mungkin penyuluh apa atau apalah ya jabatan di bawahnya. Nah, fungsi di sini tuh untuk apa? Nanti untuk urutan ya, urutan struktur BSO ya. Jadi organisasi itu dia ada urutannya ya, dari level kepala dinas, sekdis, kabit sampai ke katim-katimnya, sampai juga ke stafnya. Nah, ini dulu ya dibuatin tuh jabatan-jabatan yang akan bertugas ya, atau yang akan melaksanakan SOP tersebut ya. Nah, sampai sini
teman-teman pastikan masukin dulu semuanya nih. Contoh kayak gini ya, ini contoh punyanya bidang Yankes lah, P2P nih ya. Nah ini contoh punya bidang P2P nih. P2P dia punya 3 katim tuh ya nih. P2P nih bidang kepala bidang P2P ya. Dia punya katim 3 tuh, Epid Kesehatan Ahli Muda, katimnya Surfin, Admin Kes Ahli Muda, katimnya P2 ini Kesling ya, Kesling. Ada katimnya PMPTM, ini 3 katim ya. Jadi 3 katim ini di dalamnya ada lagi stafnya tuh. Nah, ini ada Epid Ahli Muda, ada Jafung Epid Ahli Pertama, ada pengadministrasi perkantoran, ada administrator kesehatan ahli pertama. Ya, jadi nanti setiap katim punya anak buahnya tuh, punya stafnya ya, turunannya lagi. Nah, gini ya. Jadi pastikan nama-nama jabatan yang dipakai ya, bukan berarti jumlah orangnya ya. Misal jumlah orangnya 7, ya bukan berarti 7-7-nya dimasukin ya. Tapi nama jabatannya, kalau bisa aja jabatan ini penata layanan operasional itu ada 2 orang. Ya udah cukup 1 aja yang ditulis ya. Nah, dimasukin ke sini. Jadi jabatan ini yang jabatan yang sama cukup 1. Kecuali kalau jabatannya beda nih kayak gini, ada ahli pertama, ada ahli muda gitu ya. Udah sampai sini paham ya? Ini untuk struktur ya, struktur organisasinya atau jabatan-jabatannya lah ya, dari level kadis, kabid, katim, terus staf-stafnya. Oke. Sampai sini sudah paham, pastikan semua jabatan masuk ya. Setelah masuk, baru nanti teman-teman lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, ini saya hapus dulu ya, ini karena tadi buat contoh ya. Sekdisnya udah ada di atas, saya hapus dulu. Nah, itu ya, ini sudah saya hapus contohnya. Anggap aja ini udah ada lah ya, yang tadi tim P2P ya tadi. Nah, terus ini kasih kompak. Nah, itu ya. Ini Sunpro itu katim Sunpro ya, di bawah sekretaris ya. Ini ketua tim penyusunan program ya, penyusunan program depan. Nah, ini di dalamnya ada 2 jabatan ya, 2 jabatan pelaksana ya, penata kelola, penata teknis kebijakan 1, terus saya nih penata kelola kelola sistem dan teknologi informasi ini ya, penata kelola sistem dan teknologi informasi. Ini jabatan saya nih ya, jadi masuk nih. Nah, ini udah ada 2 jabatan ya di Sunpro nih. Bisa jadi nanti kalau ada jabatan baru, misalnya ada Jafung Perencana Ahli Pertama misalnya, kalau memang ada ya, jadi kita tambahin nih. Contoh nih fungsional perencana ahli muda ya, ahli muda pertama dulu ya, perencana ahli pertama. Terus ada lagi Jafung perencana ahli muda ya, perencana ahli muda. Udah ya, jabatan di Sunpro ini aja deh, udah kalau nggak salah ya, cuma 4 lah ya. Nah, dari sini lanjutlah ke tahap pembuatan SOP. Nih di sini nih SOP ya. SOP di sini langsung pilih ke menu daftar SOP. Nah, daftar SOP ini di sini teman-teman lihat nih, ini kan udah ada yang pada bikinnya. Nah, ini gua mau bikin baru nih, SOP-nya punya Sunpro misalnya. Kita tinggal klik tambah SOP, klik. Nah, di sini jabatan terkaitnya siapa yang akan melaksanakan si SOP ini ya. Dari sini kan kepala dinas ya. Judulnya apa, judul SOP-nya. Misal nih saya ada SOP, ini contoh ya, contoh SOP ini, SOP penyusunan data capaian kinerja. Nah, SOP, nah tinggal paste aja di sini tuh ya. Outputnya apa, outputnya di sini kita lihat si outputnya ini berarti apa, ini kan SOP penyusunan data capaian program kinerja, berarti laporan ya ini ya. Jadi disesuaikan SOP-nya tentang apa, maka outputnya apa gitu ya. Kalau contoh sini saya kan SOP-nya tentang penyusunan data capaian kinerja atau nanti data realisasi lah ya. Nah, berarti ini hasilnya apa sih outputnya?
hasilnya berarti dokumen ya atau laporan. Nah, dalam hal ini contoh di saya ini adalah laporan ya tuh. Laporan hasil pengumpul data kinerja ya, berarti laporan outputnya nih. Laporan data capaian kinerja. Nah, skupnya apa? Skupnya itu ya ini lingkupnya. Dia dipakai untuk siapa sih skupnya? Oh, SOP ini. Nah, di sini udah ada nih. Jadi ada catatan-catatan ini sesuai yang file Excel ya yang udah dibikin SOP manual dulu ya. Tinggal teman-teman sesuaikan. Ini skupnya berarti lingkup dinas kesehatan ya. Ya udah. Ini jangan lupa deh. Laporan data capaian kinerja. Nah, ya. Nah, di sini skupnya dinas kesehatan. Bisa aja nih SOP untuk misalnya untuk puskesmas atau untuk rumah sakit atau untuk lingkungan apalah yang saling berkaitan lah ya yang akan melaksanakan tugas dari SOP tersebut. Nah, dari sini udah kelihatan tuh ini ya identitas SOP-nya. Ini ada tanggal revisinya kalau memang SOP-nya ada perbaikan, kalau tidak ada kosongin. Ini tanggal efektifnya kapan? Di sini saya ini Juni 2025 ya, jadi saya ini SOP dulu pada saat bikin di bulan Juni ya 2025, misalnya tanggal mana nih, tanggal 9 lah misalnya, ini 9 Juni. Ini simpan. Nah, setelah disimpan di sini nanti teman-teman lanjut nih di belah kiri nih. Ini ada dasar hukum ya, ada kualifikasi pelaksana, ada keterkaitan SOP, semua ada nih di Excel yang sudah teman-teman bikin manual nih dulu ya ini nih. Nah, di sini kan udah ada tuh. Kita perbesar ya. Nah, ini ada dasar hukum kan. Nah, dasar hukum inilah yang akan dipakai untuk masukin ke sini. Kita tinggal copy saja nih. Nah, copy ya. Kita tambah paste di sini. Tuh, gitu ya. Terus tambah lagi dasar hukum yang kedua, ini ada peraturan presiden nomor sekian ya, copy tempel sini, tambah lagi yang ketiga nih peraturan Mendagri ya, oke copy tempel sini. Kalau dasar hukumnya ada banyak ya maka dimasukin aja semua ya, kalau memang masih dianggap perlu. Kalau misalnya udah nggak perlu atau nggak perlu banyak-banyak ya sudah isinya secukupnya saja ya. Nih yang kelima peraturan PAN RB, kita copy paste. Ini di sini punya saya ini ada banyak nih dasar hukumnya ya. Jadi usahakan dasar hukumnya urut ya, dari yang paling lama tahunnya sampai yang terbaru ya. Nah di sini nih. Nah di sini gua ada 8 dasar hukum ya nih ya. Nah, itu ya, ini udah ada nih 8 dasar hukum, urut dari tahun yang terlama nih, tahun 2006, 2014, 2006. Wah, ini kebalik nih. Ini berarti urut berdasarkan ini dulu, berdasarkan levelnya ya. Ini kan peraturan pemerintah lebih tinggi kan. Nanti baru turun bawahnya peraturan presiden ya. Setelah presiden turun lagi peraturan menteri, tuh menteri-menteri ya. Setelah menteri baru peraturan daerah. Terus nanti peraturan bupati, terus nanti peraturan bupati lagi sampai level bawah ya. Tahunnya nanti juga menyesuaikan. Kalau sama-sama level peraturan bupati, berarti tahun yang lama dulu di atas ini ya. Kalau udah simpan. Oke. Nah, di sini lanjut teman-teman, ini ada kualifikasi pelaksana. Nah, di sini lihat di Excel tuh sama ya. Kualifikasi pelaksana ini belah kanan nih. Ini lihat ya. Nah, ini ada tuh. Berarti kualifikasi pelaksana yang akan melaksanakan SOP tersebut harus paham apa? Nah, harus paham ini, memahami visi misi Bupati Bandung, Kabupaten Bandung ya. Terus memahami peraturan penyusunan dokumen perencanaan. Ini ya. Terus memahami tentang sakit. Nah, terus memahami tentang pengelolaan keuangan. Oke, lanjut. Terus memahami peraturan naskah dinas. Oke, lanjut. Terus memahami peraturan tentang tupoksi dinkes ya. Itu ya. Kalau sudah, klik simpan lagi. Nah, oke, sampai sini lanjut lagi ke bawah nih. Keterkaitan SOP, klik. Nah, ini tambah keterkaitan, lihat di mana? Di Excel juga sama nih ya. Nih di Excel nih keterkaitannya nih. Nah, ini SOP tersebut
itu berkaitan dengan SOP apa gitu ya. Di sini SOP-nya terkaitan dengan pengelolaan naskah masuk, tambah. Nah, tambah lagi berkaitan dengan SOP dinas keluar ya, tambah. Berkaitan lagi dengan SOP penyusunan data. Nah, tambah. Itu ya. Kalau ini nggak usah, berarti nggak usah nih. Simpan dulu. Nah, lanjut ke peralatan atau perlengkapan. Nah, perlengkapan itu apa? Perlengkapan itu maksudnya dalam melaksanakan si SOP itu perlu apa alat-alatnya? Kayak gini nih ya. Tuh. Nah, peralatan yang perlu diperlukan apa? Misalnya nih peraturan perundang-undangan ya, berarti ini harus sesuai dengan undang-undang gitu ya. Nah, gitu. Terus tambah lagi laporan analisis realisasi anggaran ya. Jadi untuk menyusun data capaian kinerja berarti harus ada laporan realisasi anggaran ya kan, ada bahan-bahannya ya. Terus ini ada juga renstranya nih, renstra ranger dan dpr kesehatan. Terus ada juga dokumen perjanjian kinerja ya. Ini terus ada juga ATK-nya ya. Nah, oke, kalau udah klik simpan. Nah, lanjut ke peringatan. Peringatan itu apa? Peringatan itu di sini nih. Nah, ini nih ya. Ada catatannya di bawah nih, pencatatan dan peringatan nih ya, sebelah kiri. Nah, ini nih. Peringatannya apa? Kita copy juga nih udah. Kalau udah pernah bikin Excelnya mah gampang ya. Tinggal copy paste doang tuh beres ya. Simpan. Oke, lanjut. Lalu ke sini pencatatan dan pendataan. Nah, ini apa nih pencatatan pendataannya? Nah, di sini kan ini nih SOP akan disempurnakan ya jika terdapat kekurangan. Nah, di sini kita masukin tuh copy, tambah, oke. Nah, lalu disimpan. Simpan. Nah, ini tahap pertama ya, tahap di cover ya. Cover SOP-nya. Ini nanti tampilannya sama kayak gini nih. Tampilan awal di Excel yang pertama ya. Kayak gini nih, tampilan nanti sama persis. Ya, sampai sini. Kalau sudah lanjut ke flowchart. Nah, flowchart ini apa namanya? Tabel-tabel atau aktor yang akan menjadi cantolan di sini nih. Nah, alurnya nih. Nah, gitu ya nih. Ini nih Excel ini kan saya ada kepala dinas, sekretaris, Kasubag Pro, analis data informasi, kepala bidang, ketua tim kerja. Ini dulu ya, ini bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini ya. Karena Kasubag Pro udah nggak ada kan. Sekarang namanya nih Katim ya. Ini berarti mana ya, ini kita pindah ketua tim kerja tadi apa, tim Sunpro ya, ketua tim Sunpro misalnya. Nah, ini di sini jabatannya tadi pengelola teknis kebijakan ya, kebijakan. Di sininya kepala bidang ya, berarti ini mungkin koordinasi dengan kepala bidang ya. Di sini nanti ketua tim kerja bidang ya, di bidang ya. Nah, gitu ya. Ini contoh di sini. Berarti saya harus tambah langkah dulu nih. Ini nanti langkahnya ditambah dulu. Nah, langkah ini teman-teman lihat di Excel. Nah, di sini Excel yang kedua ya, sheet kedua nih yang flowchart. Nah, langkahnya ini nih. Nah, yang pertama ini langkahnya memerintahkan sekretaris membuat format pengumpulan data dan kemudian pada Kabid dan Kasubag. Nah, ini ya. Paste. Nah, ini ya, terus kelengkapannya apa? Kelengkapannya di sebelah kanan ini ada nih. Nah, ini kelengkapannya nih. Oh, surat edaran penyusunan rakit misalnya ya. Nah, paste. Waktunya berapa menit nih? Oh, ini 5 menit ya. Tuh, 5 menit. Kita tulis saja. Nah, outputnya berupa apa nih? Oh, berupa surat edaran penyusunan ini ya, outputnya nih. Keterangannya apa? Kalau mau diisi silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Jadi bisa di skip atau kosongin. Ini untuk tahap pertama. Nah, tergantung ini teman-teman ada berapa tahap. Contoh di sini kan saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 12 tahap nih. Berarti nanti di sini pun saya akan bikin 12 ya tahapannya nih. Coba. Ini tahap kedua misalnya, tahap kedua nih. Pasti copy paste lagi sama ya kayak tadi. Oke.
Nah, lengkapannya apa? Ya intinya mah ini tinggal copy aja ya, kalau udah pernah bikin mah gampang ya. Ini tinggal di copy, tempel sini. Waktunya berapa menit? Tuh 10 menit ya. Outputnya apa nih? Tahap kedua, nah, outputnya nih surat edaran juga nih, masih tetap surat ya, atau dispo ya nih ya. Oh udah nih disposisi ya, disposisi outputnya, lalu diklik simpan. Ini untuk tahap kedua ya, karena saya tadi ada 12 tahap, maka saya bikin ada 12 ya. Kita langsung aja dipercepat ya nih ya. Ini saya copy dulu deh. Nah, oke, lanjut. Ini kelengkapannya apa? Kita copy. Terus waktunya berapa menit? 1 hari. Outputnya apa nih? Outputnya adalah draft nota dinas para paspor program atau kartu ya, ketua tim program. Oke, outputnya ini kalau ada keterangannya ya maka tinggal di copy juga nih buat keterangan ya sini. Oke, kalau sudah lanjut kita ke bawah nih ya, ketua tim program. Kita simpan. Nah ini tahap ketiga ya. Ini kita lanjut lagi tahap keempat. Nah tahap keempat ini, langkah keempat ini menandatangani nota dinas. Lengkapannya apa nih? Draft nota dinas buat tim kerja. Di sini waktunya ada berapa menit nih? 5 menit ya. Outputnya apa nih? Outputnya adalah nota dinas yang telah ditandatangani ya. Nice. Oke, kalau sudah simpan. Lanjut, ini tahap ke berapa ini? 4 ya. Oh, nambah lagi 5. Tahap kelima. Banyak juga nih ya. Gua tahapnya ada 12 nih. Nih. Menyampaikan ya. Oke, 10 menit. Outputnya adalah tanda terima ya, tanda terima nota dinas ya. Tanda terima nota dinas. Nah ini ya, keterangannya nggak usah karena ini memang kosong, jadi skip aja. Nah anggap aja ini udahlah ya, ini kebanyakan soalnya nih. Anggap aja ini udah 1, 2, 3, 4, 5 nih, bisa sampai 5 ya. Nah di sini nanti tinggal nambahin aktor nih. Aktor di sini disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau di sini kan gua pakainya kepala dinas, sekdis, katim ya, terus stafnya ya ini sama kabit sama tim ketua tim kerja per tiap-tiap bidang ya. Ini berarti kabit kepala bidang. Nah sini buat tambahin dulu nih. Ini pilihnya dinkes, tapi ini sebelum pilih dinkes pilih dinas yang lain dulu nih biar refresh ya. Nah baru pilih dinas kesehatan. Nah jangan kepala dinas. Namanya apa nih? Kepala dinas ya. Oke, simpan. Nah aktornya baru 1 tuh, bikin lagi 2. Sekretaris, ini klik yang lain dulu ya, klik dinas lain dulu baru klik dinkes. Nah baru sekretaris. Sekretaris teh mana ya? Sekretaris teh, nah ini ya, sekretaris sekretaris gitu ya. Nah simpan, terus tambah lagi aktornya kabitnya tadi ya, kepala bidang. Oh kabitnya kan di sini banyak tuh, ada 4 ya, berarti ini gue bikin kabitnya ada 4 cantolannya ya. Ini kabit P2P, ini kabit kepala dinas. Ini kabitnya nggak ada kan ini. Kabitnya ini aja weh, kabit P2P ya. Ini kabit P2P
ya. Oke, terus ada lagi kabit SDK ya. Oke, tambah lagi kabit, berarti harus satu-satu ya. Kabit SDK, kabit Kesmas ya. Terus lanjut satu lagi kabit P2P, mana kabit P2 nggak muncul gini. Ini katanya. Oh, kabit P2P, kabit. Oh, ini kabit P2P udah. Kabit penjagaan. Kabit SDK, kabit P2P, kabit Kesmas, udah kabit Yankes ya. Yankes ya. Oke. Nah, di sini udah ada tuh aktor-aktornya ya, dari kepala dinas, sekretaris, kabit P2P, SDK, Kesmas dan Yankes. Tambah satu lagi kabit kabit apa? Ini nih jabatan di pelaksananya ya, yang akan mengeksekusi ya. Apa penelaah teknis kebijakan yang ini hati-hati ya, ini mencantolin staffnya harus sesuai urutan di bawah atasannya. Misalnya calon ini kan kasbag ubak ya, ini anak buahnya nih, ini kasbag keuangan, ini anak buahnya. Jadi bisa aja ada jabatan yang sama kayak gini nih, jabatan staf yang sama nih, penelaah teknis kebijakan. Ini kan stafnya keuangan. Nah, ini ada juga penelaah teknis kebijakan tapi stafnya Sunpro ya. Makanya nih harus pas, jangan salah pilih ya. Ini kan saya pakai ini nih, jadi pakai ini. Ini penelaah teknis kebijakan. Nah, cantolin tuh. Sama lagi satu lagi cantolin. Apa tadi? Ini yang bawah tadi ya. Ini. Nah, ini di bawah Sunpro nih, ada PKSTI. PKSTI biar kepanjangan ya, depan. Nah, intinya disesuaikan dengan ini nih, tabel-tabel di atas ini, dari Kadis, Sekdis, Katim ya. Dan ini kepala bidang, ketua tim kerja nih, ini ketua tim kerja bidang nih, berarti harus ada cantolannya ya. Ya. Nah, ini Kapit udah, ini Katim. Enggak sih, nanti dari Kapit aja deh, Kapit nanti akan mendisposisi ke staff-staffnya ya. Nah, dari sini nih ada tombol tabel-tabel ini dari sini kan ada Kadis, jadi ini tambah dulu nih, start nih, terminator ya. Kita start. Nah, di sini Kadis ya, sesuai dengan ini buletan ini di tabel Excel ya, ini ya. Dari Kadis nanti ke Sekdis nih. Sekdis, jadi Sekdis di bawah nih, turun ya di tahap kedua nih. Nah, berarti di sini nih. Nah, di tahap proses. Oke. Lanjut, terus setelah ini turun lagi ke Katim Sunpro nih, Katim Sunpro sama stafnya ya, ke bawahnya nih ya. Katim Sunpro belum ditambahin ya, sorry lupa tambahin ya ini, kurang satu aktor lagi nih. Ini ya, Katim Sunpro, Katim program. Nice ya, seperti ini bisa dipindah nih, geser ke kanan. Nah, oke, terus nah sama ini tadi ya, PKSTI nya nih. Nah, bisa digeser-geser ya. Tuh. Oke ya, setelah ini baru Katim Sunpro di sini nih, menyusun draft nota dinas. Ini sini ya. Oke, tambah. Jadinya pastikan posisi kotak-kotaknya ini sama dengan yang ini ya. Ini dari Kadis Sunpro ke penelaah teknis kebijakan ya. Di sebelah kanannya nih.
Di sini ada PKSDI tambah sama sebelahnya lagi nih. Nah, jadi maksudnya ini itu tuh jabatan ini Katim Sumprop, PKSDI, penelitian kebijakan itu ngapain sih? Nah ini posisinya dia menyusun draft nota dinas permintaan penyusunan data capaian kinerja ya. Tuh. Terus lanjut. Habis dari sini balik lagi ke Sekdis ya. Sekdis nih menandatangani nota dinas. Nah kembali lagi ke Sekdis ini ya. Nice. Nah ke Sekdis baru turunlah Sekdis menugasin ke kapit ya. Sekdis menugasin ke kapit nih. Ini berarti ini masih ini nih. Posisinya di sini kapit mana? Ini ya kapit di sini nih 4 ya. Nah ini baru menugasin kapit tuh. Nah Bu Sekdis menyampaikan nota dinas ke setiap kepala bidang ya. Nah ini guys. Nah gitu ya. Nah ya, jadi instruksi Bu Sekdis menginstruksikan ke semua kapit nih, kapit P2P, SDK, Kesmas, Yankes ya, sama kapit siapa lagi nih, satu lagi nih. Oh, sama Yankes. Nah, di sini berarti tinggal tarik garis nih, tarik alurnya nih dari sini kan tadi ya. Ini ya, ini tarik di sini ya. Nah, di sini nanti turun lagi ke sini sesuai Excel ini ya, tampilannya ini turun lagi ke sini nih. Turun ke sini. Ini nanti sejajar ya. Instruksi ke sini ya. Oh ya. Nah, instruksinya ini habis dari ini dia balik lagi ke apa namanya? Ke Sekdis nih ya. Nah, setelah diskusi dia balik ke Sekdis. Di sini Sekdis dia turun ke kapit-kapit tuh, menginstruksikan ke kapit-kapit ya. Nih. Nice. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Ini udah tuh. Jadi nanti dari Sekdis nugasin kapit-kapit. Kapit-kapit nanti untuk apa? Untuk merekap ini ya. Untuk menugaskan tim kerjanya tuh nanti. Nah ini dari kapit-kapit ya itu guys. Nah nanti diterusin tuh sampai bawah. Nah ini nanti ada yang wajik ya, segitiga atau kotak ya atau bulat, nanti selesai sampai bawah tuh, sampai nanti selesai. Ini kan saya belum selesai nih, masih banyak ya, ada 6 lagi ya tuh, 2, 3, 4, 5. Oh ada 7 lagi karena saya ini ada 12 langkah ya. Tergantung kalau teman-teman langkahnya ada 5 ya mangga sampai 5, kalau ada 70 ya 70, kalau ada 10 ya 10 gitu ya. Nah kalau sudah, nanti di sini teman-teman langsung aja next. Nah di sini ada tuh penetapan ya. Penetapannya siapa? SK ini SOP ini ya. Penetapannya oleh Bukadis misalnya, ini Bukadis NIP-nya. Nah, 1971 berapa tadi lupa nih. 0. Nah ini nih. Ini NIP-nya Bukadis ya. Tuh. Ya betul. Nah, namanya Lilinawati ini ya, kasih titik, kepala dinas kesehatan, jenjangnya penyerta muda. Nah ini simpan data. Nice, kalau udah disimpan nanti lihat nih, kita tengok ya. Nah ini dia nih tampilannya ya, sama tuh. Ini ada tantangannya Bukadis, disahnya, pengesahan. Ini nanti ada judul SOP-nya apa ya kan, tuh. Ini nanti tadi dasar hukumnya apa aja. Nah ini tadi kualifikasi pelaksananya ya, ini peralatannya, ini kuartal terkaitan SOP-nya, sini peringatan, ini ada pencatatan dan pendataan. Jadi nanti tampilannya hasil akhirnya kan sama ya, seperti yang file Excel teman-teman bikin manual yang ini tadi. Nah ini ya, sama nih seperti ini. Oke, begitu juga yang bawah nih flowchart tuh, flowchart nanti akan sama tuh tampilannya ya. Ini tampilannya disesuaikan lah, bahwasanya ini alurnya mau ngapain aja sih gitu ya, tergantung SOP dari masing-masing bidang ya.
Misal nih SOP Sunpro kan ini SOP tentang pengumpulan data ya, data capaian kinerja. Berarti kan ini alurnya dari Kadis ya, menugaskan Sekdis. Sekdis menugaskan Katim Sunpro ya. Nah, Katim Sunpro nanti bareng sama timnya nih, sama stafnya ya, ini pengawas teknis kebijakan nih, diskusi lah ya. Di sini nanti balik lagi hasil dari pembuatan naskah nota dinasnya ke Pusekdis ditandatanganin ya. Setelah tanda tangan Pusekdis baru turunlah ke bidang-bidang tuh. Ini kan bidang-bidang tuh, bidang kabit-kabit ya tuh, kabit-kabit. Itu ya, nanti lanjut lagi ke bawah, setelah dari kabit-kabit dia nugasin ke katimnya masing-masing ya. Nanti berarti ini kurang tambah lagi nih katim katim masing-masing ya, katim P2P, katim Kesling, katim Survim, katim Kesmas, terus katim Uspro ya, katim Promkes, katim banyak lah ya, pokoknya ini panjang nih. Nah, dari katim nanti lanjut lagi kemana lagi, turun lagi sampai nanti selesai ya, nanti statusnya selesai. Oke, seperti itu ya teman-teman, caranya sangat simpel sekali, tapi ya memang harus teliti ya. Nanti pastikan kalau sudah oke, kalau udah merasa betul, udah cukup, nanti bisa diajukan review ini di tombol ini ya. Ini mah nanti aja gampang ya, kalau sudah teman-teman pada isi dulu ya. Nanti setelah isi dulu, nanti baru kita review dulu sama kita ya. Kita review dulu sama tim Sunpro, kita bareng-bareng nanti kasih note atau catatan ya. Jika memang misalnya ada yang salah atau ada yang keliru atau ada yang kurang pas, nanti kita revisi ya, kita perbaikin dulu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, paham ya? Alurnya cuma seperti ini. Jadi tinggal cantolin aja sih tuh. Jadi jabatannya apa ya? Ini nanti di sini ada kelengkapan sama waktunya apa ya. Udah tuh kayak gini, hasilnya sama persis dengan yang Excel nantinya, yang ini flowchart ya. Tuh, ini karena saya belum selesai, belum sampai bawah ya. Ini nanti ada alur putar balik juga nih. Jika laporannya sudah sesuai maka lanjut, jika laporan tidak sesuai maka balik lagi tuh ke tim di bidang untuk diperbaiki gitu ya. Oke, sampai selesai ini cukup ya. Nanti kalau ada yang masih bingung atau masih mau bertanya-tanya, silakan share aja di grup atau japri ke saya ya. Nanti bisalah kita saling belajar ya, karena memang belajar itu tidak mengenal usia ya, mau itu anak muda, udah remaja, orang tua ya sama aja, kita masih terus belajar ya. Yang penting untuk kebaikan bersama. Oke, sekian ya dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.